Kebijakan Pak Gubernur, sebenarnya gue takut ini pertanyaan. Kebijakan Pak Gubernur, kalau kebijakannya tidak memihak misalnya kepada warga, PSI akan menjadi mengkritik, tapi kritiknya PSI itu bukan mengkritik yang nyinyir gitu. Kita lebih mengedepankan kritik yang destruktif, dalam arti kritik beserta inovasi, beserta solusi, nggak cuman mengkritik aja, nggak cuman ngata-ngatain gitu, oh ini gubernur nggak bener nih misalnya kerja ini gitu. Satu hal yang udah kita kasih contoh misalnya untuk penertiban pedagang PKL, kita udah bisa apresiasi misalnya salah satu dewan terpilih PSI sudah mengajukan perda dari Inggupnya Anies yang membolehkan jalan trotoar dimanfaatkan untuk pejalan kaki misalnya, dan itu goals di MK misalnya. Nah, kita mendorong gubernur justru untuk melakukan kerja-kerja bagaimana untuk mengatasi persoalan PKL ini, bukan cuman sekedar bikin EMA melarang kemudian itu nggak berjalan lagi, nggak cuman itu. Terus kemudian kan selama ini ada anggapan bahwa wah kita tidak memihak rakyat kecil gitu ya, PKL-nya kita biarkan. Oh enggak gitu, kita juga mau bantu gubernur bagaimana misalnya agar PKL yang selama ini misalnya sesak sekali di Tanah Abang itu kita bantu gitu pindahnya. Sekarang juga kan sudah ada Skybridge yang bisa dimanfaatkan gitu. Tinggal bagaimana mungkin mensosialisasikannya sama menertibkannya perlahan. Itu memang bukan pekerjaan sehari langsung selesai, enggak. Tapi ya prosesnya juga kita kawal bersama. Gala dinner 3 bulan ini apa aja sih Mbak kegiatan itu? Jadi gala dinner itu kita bikin fundraising di mana PSI akan mengajak publik untuk urunan dengan biaya operasionalnya PSI. Jadi selama ini kita selalu punya anggapan bahwa korupsi yang paling besar itu salah satu faktornya karena memang ongkos mesin partai itu yang besar, yang tinggi. Nah, kita mau sharing beban itu sama publik biar nggak jadi bebannya PSI aja, atau nggak jadi bebannya satu orang aja, atau misalnya nggak dikuasai sama satu orang aja. Jadi kebijakan-kebijakannya nanti kalau dikuasai sama satu orang kan jadi kebijakan terserah dia dong. Misalnya, oh saya yang mendanai partai misalnya. Nah di sini PSI ngajakin semua publik untuk terlibat dengan partai. Kenapa? Karena kerja-kerja PSI ini bukan kerja-kerja untuk memperkaya diri si pemilik PSI, bukan gitu. Tapi untuk memperjuangkan aspirasi-aspirasi publik di level tertentu. Oke. Ya Mbak Mili, sebagai anggota Dewan terpilih, nanti apa saja yang akan diusung oleh PSI khususnya dan Mbak sebagai anggota Komisi B ya? Oke. Pertama, seperti yang udah kita bilang bahwa PSI akan concern di transparansi anggaran. Jadi kita akan mendorong anggaran-anggaran di APBD ini bisa diinformasikan ke publik, bisa diakses. Jadi yang diakses nggak cuma besaran dari anggarannya. Mbak, besok akan dilantik. Kalau Mbak sendiri ada persiapan khusus nggak untuk pelantikan? Persiapan khususnya secara teknis biasa aja. Jadi besok diagendakan pelantikan itu jam 8:30 pagi sampai jam 1 siang. Nah, dari PSI ini kita berkomitmen bahwa di hari pertama kita semua akan turun ke dapil. Jadi bahwa anggota dewan itu harus bisa diakses gitu sama konstituennya. Nah di hari pertama saya udah ada jadwal, saya akan membedah RAPBD 2020 khususnya untuk komisi saya di Komisi B rencananya dengan konstituen saya di Jelambar. Itu sore sekitar jam 4, jadi mungkin kalau ada dari warga yang mau tahu atau misalnya dari netizen gitu ya di luar ini juga mau tahu, boleh silakan datang.
ke Jelambar. Untuk alamat detailnya mungkin bisa dilihat dari sosial media saya, dan besok juga akan resmi sih diumumkan kita akan kemana aja di hari H setelah pelantikan. Nah, Mbak, megang Komisi B akan fokus pada masalah apa, Mbak? Saya akan fokus di seni budaya, UMKM, dan ketenaga kerjaan. Kenapa? Karena 3 bidang ini menurut saya saling berkaitan. Juga bidang perhubungan misalnya sama juga mempunyai efek yang besar gitu buat Jakarta. Juga bidang-bidang yang lain tetap sama, tapi ke depan mungkin untuk seni dan budaya dan juga untuk 3 bidang itu bisa menyasar banyak pihak juga gitu. Contohnya apa sih, Mbak? Salah satu contohnya misal untuk perkembangan UMKM. Menarik misalnya melihat data Dinas UMKM-nya DKI gitu. Karena mereka sekarang setiap minggu itu selalu bikin pop-up market di hampir setiap kecamatan, kelurahan. Jadi satu minggunya itu mereka punya kegiatan, nggak pernah sepi dari yang namanya pop-up market. Dari pop-up market nanti mereka akan bikin lagi di tingkat sekota, misalnya pasarnya lebih besar lagi yang memang menyasar UMKM ini. Terus nanti setelah itu juga mereka akan bikin lagi di tingkat provinsi yang lebih besar gitu. Jadi dorongan untuk ekonomi tumbuh, khususnya ekonomi kecil itu benar-benar disupport sama pemerintah. Dan juga untuk bidang seni, budaya, dan pariwisata gitu. Sebagaimana kita tahu bahwa kita sedang dalam proses memperbaiki gedung-gedung kesenian di Jakarta. Salah satunya kita sudah dimulai dengan rehabilitasinya gedung Taman Ismail Marzuki, sudah mulai, dan mungkin prosesnya akan berlangsung kurang lebih sekitar 1 tahun ini. Itu berarti di tahun 2021 kita semua harus bersiap mengisi ruang bagus itu. Jadi jangan gedungnya diperbaiki, tapi kualitas senimannya juga harus lebih baik lagi.